Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dede Sri Umyana, Prodi PGMI kelas karyawan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pendidikan Islam, di mana pendekatan dalam pendidikan Islam itu ada 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan emosional, yang kedua pendekatan pengalaman, dan yang ketiga yaitu pendekatan pembiasaan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan dalam pendidikan Islam terlebih dahulu. Dalam Islam, pada mulanya pendidikan Islam disebut dengan kata ta'dib. Kata ta'dib mengacu pada pengertian yang lebih tinggi dan mencakup unsur-unsur pengetahuan atau ilmu, pengajaran atau taklim, dan pengasuhan yang baik atau tarbiyah. Akhirnya, dalam perkembangan kata ta'dib sebagai istilah pendidikan Islam telah hilang peredarannya dan tidak dikenal lagi, sehingga ahli pendidik Islam bertemu dengan istilah at-tarbiyah atau tarbiyah. Sehingga sering disebut tarbiyah, sebenarnya kata ini berasal dari kata roba yurabi tarbiyatan, yang artinya tumbuh dan berkembang. Maka dengan demikian populerlah istilah tarbiyah di seluruh dunia Islam untuk menunjukkan pendidikan. Nah, di sini terdapat beberapa pengertian mengenai pendidikan agama. Di dalam education, pendidikan agama Islam diartikan sebagai suatu kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan orang beragama. Dengan demikian, perlu diarahkan kepada pertumbuhan moral dan karakter. Pendidikan agama tidak cukup hanya memberikan pengetahuan tentang agama saja, akan tetapi di samping pengetahuan agama, mestilah ditekankan pada aktivitas kepercayaannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pendekatan dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman yaitu pemberian pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan baik secara individual maupun kelompok. Pengalaman adalah suatu hal yang sangat berharga dalam kehidupan manusia. Sehubungan dengan ini ditemukan hadis yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ankala databni iblin ansahu nabni umayatum bigotun illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilabni wazida wadogo bisa wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'a'la makata pada khaltu walama asalam pakulla rozi pakuli salam walaikum, yang artinya Qaladah bin Hanbal meriwayatkan bahwa ia diutus oleh Safwan bin Umayyah kepada Rasulullah membawa susu, anak kijang, dan ketimun kecil. Sementara itu Nabi sedang berada di ketinggian Mekah. Ia berkata, aku masuk tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu. Lalu beliau bersabda, keluar dulu lalu mengucapkan salam. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Selanjutnya yaitu pendekatan pembiasaan. Pembiasaan adalah upaya praktis dalam pendidikan dan pembinaan anak. Hasil dari pembiasaan yang dilakukan seorang pendidik adalah terciptanya suatu kebiasaan bagi anak didiknya. Pembiasaan ini akan memberikan kesempatan kepada peserta didik terbiasa mengamalkan ajaran agamanya, baik secara individual maupun secara berkelompok dalam kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan ini, terdapat hadis yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, an Amr bin Su'aib an abihi an jadihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suru auladakum bisolati wa hum sab'i sinin wadribuhum alaiha wa huru abna'a ashrin waproku bimas bazi'i. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu pendekatan emosional. Emosi adalah gejala kejiwaan yang ada di dalam diri seseorang. Emosi berhubungan dengan masalah perasaan. Seseorang yang mempunyai perasaan pasti dapat merasakan sesuatu, baik perasaan jasmania maupun perasaan rohania.
Pendekatan emosional merupakan usaha untuk mengunggah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran Islam serta dapat merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal ini didasari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah qala lil Nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam Audini kola la tagdob farodada miroron kola la tagdob, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, namun Nabi selalu menjawab, janganlah engkau marah. Jadi kesimpulannya, pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama, sehingga pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama. Dengan skema pendidikan, para pendidik dapat mencapai target dan pola perkembangan pendidikan dengan berbagai cara, termasuk dengan pendekatan, baik itu pendekatan pengalaman, pendekatan pembiasaan, dan pendekatan emosional. Pendidikan agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikan sebagai pandangan hidup. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tentang pendekatan dalam pendidikan Islam. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.